Selamat malam pendengar Misteri Malam. Seperti biasa, saya akan membawakan kisah yang membuat bulu kuduk Anda meremang. Malam ini, saya akan menceritakan tentang sebuah perjanjian kelam yang berujung pada kutukan tragis. Kisah ini datang dari seorang pendengar bernama Anton yang memiliki pengalaman mengerikan di masa mudanya. Cerita ini terjadi ketika Anton masih kuliah di sebuah kota kecil di Jawa. Saat itu, ia bersahabat dengan seorang pria bernama Budi. Mereka berasal dari keluarga yang sederhana dan hidup sebagai mahasiswa perantauan dengan segala keterbatasan. Namun ada satu hal yang membedakan mereka. Ambisi Budi yang terlalu besar. Budi sering mengeluh tentang kehidupan yang miskin. Ia bercita-cita menjadi kaya apapun caranya. Suatu hari, seorang teman mereka, Adi, mengajukan ide yang mengerikan. Ia bercerita tentang sebuah bukit di pinggir desa yang konon menjadi tempat melakukan ritual pesugihan. Kalian tahu kalau berani ke sana dan melakukan ritualnya, harta akan mengalir tanpa henti, kata Adi sambil tersenyum misterius. Anton yang mendengar hal itu hanya menganggapnya lelukon, tapi Budi tampak serius. Matanya menyala dengan gairah yang aneh. Bagaimana caranya? Tanya Budi dengan nada penuh minat. Adi menjelaskan bahwa mereka harus membawa sesajen tertentu, termasuk kepala ayam hitam, kemenyan, dan uang receh. Ritual itu harus dilakukan tengah malam saat bulan purnama. Namun, Adi memperingatkan bahwa ada syarat berat. Kekayaan yang diberikan datang dengan harga, dan harganya bisa sangat mahal. Anton berusaha mencegah Budi. Jangan gila, Bud. Kamu nggak tahu apa yang kamu hadapi. Namun Budi hanya tertawa. Kalau kamu takut, nggak usah ikut. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Malam itu, Budi memutuskan pergi sendiri ke bukit yang dimaksud. Anton yang khawatir akhirnya memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Dengan senter kecil dan jaket tebal, Anton menyusuri jalan setapak menuju bukit. Ketika ia sampai di puncak bukit, Anton melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Budi berdiri di tengah lingkaran ritual, dikelilingi oleh lilin menyala. Di depannya terdapat sesajen yang telah dipersiapkan. Asap kemenyan membumbung, dan bau anyir memenuhi udara. Tiba-tiba, suara berat dan mengerikan terdengar dari balik kabut. Apa yang kau inginkan, anak manusia? Anton mencoba mencari asal suara itu, tapi tidak melihat siapapun kecuali Budi. Dengan gemetar, Budi menjawab, aku ingin kaya, beri aku uang, harta, dan semuanya. Sosok hitam besar mulai muncul dari kabut, menyerupai bayangan manusia dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekati Budi, lalu berkata, permintaanmu dikabulkan. Tapi ingat, kau harus memberikan satu hal sebagai gantinya. Apapun, seru Budi tanpa berpikir panjang. Anton yang bersembunyi di balik pohon merasa ketakutan luar biasa. Ia ingin menghentikan Budi, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu kemudian menghilang, meninggalkan Budi yang tersenyum puas. Namun, sejak malam itu, kehidupan Budi berubah drastis. Ia mulai mendapat uang dari berbagai sumber yang tak jelas. Bisnis kecil-kecilannya tiba-tiba sukses besar. Dalam waktu beberapa bulan, Budi menjadi kaya raya. Tapi ada satu hal yang aneh. Budi menjadi semakin paranoid. Ia sering merasa diikuti, bahkan di tempat ramai. Suatu malam, Anton menerima telepon panik dari Budi. Ton, tolong aku, mereka datang untukku. Anton langsung bergegas ke rumah Budi. Saat tiba, ia menemukan pintu rumah terbuka lebar. Di dalam, Budi terduduk di pojok ruangan dengan mata melotot ketakutan. Mereka bilang waktuku sudah habis, aku tidak mau mati, Ton, teriaknya histeris. Anton mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah tangga. Anton menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Namun, suasana di ruangan itu menjadi semakin mencekam. Budi tiba-tiba berteriak, "Tidak, aku belum siap," dan kemudian ambruk. Ketika Anton memeriksa tubuhnya, Budi sudah tidak bernyawa. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Pendengar Misteri Malam, setelah kejadian itu, Anton memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Hingga kini, ia masih dihantui rasa bersalah karena tidak berhasil menghentikan Budi. Pesan dari cerita ini jelas, kekayaan instan yang datang dari jalan gelap selalu membawa bayaran yang jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Selamat malam dan sampai jumpa di cerita berikutnya, jika Anda masih berani mendengarkan.